kan, di mana manusia Adam dan Hawa telah berbuat dosa. Setelah berdosa, lalu mereka timbul rasa malu dan tidak percaya diri di hadapan Tuhan, bersembunyi dari hadapan Tuhan. Lalu mereka berusaha untuk menggunakan pakaian yang mereka buat sendiri dari daun pohon ara. Waktu mereka pasang, tidak menutupi semua badan. Dikatakan itu adalah cawat yang cukup untuk menutupi bagian tertentu supaya rasa malu yang mereka punya setidaknya tertutupi. Tetapi faktanya, walaupun mereka sudah menggunakan itu, menggunakan cawat dari daun pohon ara, ketika Tuhan datang dikatakan dalam ayat ke-10, mereka tetap merasa malu. Itu tandanya bahwa sekalipun mereka sudah mengenakan pakaian atau cawat yang dibuat sendiri, tetapi ternyata tidak cukup untuk menutupi ketelanjangan dan rasa malu di hadapan Tuhan. Ini bukan hanya sekedar cerita yang biasa. Ini ada maksud teologis yang mendalam yang kita harus pelajari. Dan itulah yang akan kita coba renungkan dari ayat-ayat yang akan menjadi perenungan kita. Istimewa tentunya ayat yang tadi saya sudah baca di ayat 21 dengan tema anugerah bagi pendosa. Anugerah bagi pendosa. Itu sesuatu kabar baik bagi orang yang merasa dia telah berdosa kepada Tuhan, dia tidak layak kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan, anugerah cukup untuk mereka yang mengenal diri sebagai pendosa di hadapan Allah. Justru orang yang merasa benar, yang tidak membutuhkan Tuhan, orang itu yang tidak mungkin datang kepada anugerah Allah dan tidak mungkin dia mendapatkan. Tetapi waktu saya dan saudara merasa, oh kita telah berdosa kepada Allah, lalu kita telah meninggalkan jalan-jalan Allah. Sekarang setelah kita sadar, Tuhan menawarkan anugerah seperti yang disampaikan di dalam ayat ini, bukan hanya kepada Adam dan Hawa, tetapi kepada saya dan saudara yang merasa diri paling hina, merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan, dan memang tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Tetapi dari situ kita belajar anugerah bagi pendosa, baik kepada mereka yang sudah lampau maupun kepada kita sekarang ini. Kita melihat dua hal dari ayat itu. Yang pertama, dikatakan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Ternyata Allah yang begitu kudus, yang maha adil, dan segala kebenaran yang dia punya, dia memberi penghukuman kepada Adam dan Hawa, juga kepada iblis tentunya, tapi fokus kita bukan ke situ. Tetapi di sisi lain, ayat ini menggambarkan cinta kasih yang tidak pernah lekang oleh waktu yang Tuhan beri kepada manusia. Kendati manusia telah memberontak kepada Allah, telah meninggalkan Allah, tapi Allah tetap menunjukkan cinta kasihnya yang dalam. Ini adalah bentuk anugerah yang tidak mungkin bisa dibayar oleh manusia. Saya sudah berkata, anugerah adalah sesuatu yang diberi oleh Allah kepada mereka yang tidak layak. Tidak ada seorang pun yang layak untuk mendapatkan keselamatan yang diberi oleh Tuhan melalui kayu salib. Tetapi Tuhan memberi. Itulah anugerah. Setelah kita mendapatkan itu, maka tidak boleh hidup sembarang. Tidak boleh kita mempermainkan hidup yang Tuhan beri. Dengan kesadaran yang sungguh-sungguh dalam itu, kita dibawa kepada kehidupan yang Tuhan kehendaki selama nyawa ini diberi pada raga ini. Kita tak boleh sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Anugerah cukup bagi mereka yang berdosa. Dan ayat ini sekali lagi membuktikan kepada kita bahwa Allah tidak hanya menghukum, tetapi sekaligus berinisiatif, sekaligus bertindak untuk menebus, menyelamatkan manusia yang sudah meninggalkannya. Itu poin. Itu penting untuk kita pahami. Di ayat sebelumnya diceritakan bahwa perempuan diberi hukuman oleh Tuhan. Perempuan sampai hari ini juga terjadi demikian. Engkau akan mengalami kesulitan yang besar saat engkau mengandung dan melahirkan. Tetapi engkau tetap melekat kepada suamimu. Dan suamimu akan berkuasa atasmu. Sampai hari ini hukum itu tetap berlaku. Kepada Adam sebagai suami, sebagai laki-laki, Tuhan katakan, oleh karena engkau terkutuklah tanah. Dan oleh karena engkau telah berdosa kepada Allah, maka engkau akan berpeluh mencari makan dan minum. Baik untukmu maupun untuk seisi rumahmu. Sampai engkau kembali ke tanah, barulah engkau melepaskan semua penderitaan itu. Maka kehormatan, wibawa daripada seorang suami dan laki-laki terletak pada dia bekerja, mengayomi, memberi makan kepada seisi rumahnya. Tapi sekali lagi, itu bagian dari bagaimana manusia telah melanggar kepada Tuhan, pada perintah-perintah Tuhan, lalu Tuhan memberi hukuman itu. Tetapi tidak sampai di situ. Kasih melampaui hukuman yang sudah diberi oleh Tuhan. Ayat 21 ini menjadi saksi nyata bagi kita. Allah tidak meninggalkan manusia. Anugerah itu tetap diberi kepada manusia. Saudara, sekarang saya bandingkan, saudara bisa perhatikan. Manusia membuat cawat dari daun pohon ara. Tetapi Tuhan membuat pakaian
Pakaian yang dimaksudkan di situ adalah penutup tubuh, bukan hanya sekedar pada bagian tertentu yang menyebabkan mereka malu. Tetapi semua bagian tubuh yang berpotensi menyebabkan mereka malu ditutupi oleh Tuhan. Kata ini dipakai ketika Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk membuat jubah bagi imam-imam. Jadi penutup dari atas sampai ke bawah, tidak ada setengah-setengah. Tapi hari ini banyak manusia bukan karena kekurangan bahan, tapi ingin kembali di zaman Adam dan Hawa. Adam dan Hawa pakai pakaian setengah begitu malu. Sekarang dunia sudah berbalik. Tapi itu tanda bahwa Tuhan akan datang. Tanda bahwa Tuhan akan datang. Segera, saya tidak katakan kapan. Tetapi waktu Tuhan dengan jejak yang ada, kita bisa mengamatinya demikian. Sesuai dengan tanda-tanda. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, engkau melihat pohon ara. Kalau daunnya berjatuhan, engkau tahu musim apa itu. Lalu daunnya tunas-tunasnya mulai bermunculan, daun-daun muda mulai bermunculan, engkau tahu itu musim apa. Dari situ kita belajar juga. Dari sisi yang lain, bahwa kita sekarang berjalan kepada musim di mana kita mulai dan segera akan menuai apa yang akan kita dapatkan. Tentu klimaksnya pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekali lagi, firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Tidak ada. Kalau ada, maka kita akan siap-siap. Tetapi Tuhan datang bagaikan seorang pencuri. Kita tidak tahu Tuhan datang. Nah, itu kita harus pelajari, penting untuk itu. Tapi sekarang kita kembali ke sini. Antara cawat dan pakaian yang menjadi penutup tubuh yang dibuat oleh Tuhan. Jadi waktu Tuhan memberikan pakaian itu, membuat pakaian itu. Yang tadi rasa malu, sekarang tak malu lagi. Yang tadi mereka minder menghadap Tuhan, sekarang mereka tidak lagi. Itu adalah sesuatu yang baik. Dan waktu Tuhan buat itu, bahannya bukan dari kulit pohon. Bukan dari daun pohon ara. Seperti saya katakan, daun itu cukup lebar. Bisa menutupi bagian tertentu dari tubuh. Tetapi tidak cukup menutupi rasa malu di hadapan Tuhan. Maka tadi saya katakan, di ayat 10, ketika Tuhan datang, Adam menjawab, ketika aku mengetahui engkau datang, engkau ada dalam taman ini, aku bersembunyi sebab aku telanjang. Dan fakta itu, ketika dia mengatakan, dia sedang menggunakan cawat dari daun pohon ara. Tapi tidak cukup. Lalu Tuhan membuat pakaian untuk mereka. Bukan hanya menutupi bagian tubuh yang berpotensi bikin malu. Tetapi sekaligus Tuhan membuat dari bahan yang kuat, yang terbaik. Dari kulit binatang. Sekarang, ya kita tidak pakai dari kulit binatang. Tapi kalau ada di area tempat dingin, itu biasanya menggunakan dari bahan kulit binatang atau bulu binatang. Karena itu lebih kuat, tahan lama. Tapi poin saya bukan di situ. Dalam konteks Adam dan Hawa, di zaman Adam dan Hawa, pakaian yang Tuhan buat adalah pakaian terbaik dan terkuat. Itu yang Tuhan buat. Berbeda jauh dengan apa yang diusahakan dan dipakai oleh manusia itu sendiri. Tuhan memberi yang terbaik, yang terkuat. Tetapi, saudara perhatikan, ketika Tuhan membuat dari kulit binatang, ada korban yang harus mati. Dari mana Tuhan ambil kulit binatang itu kalau tidak ada korban binatang yang mati? Itu adalah gambaran yang akan datang. Tapi poin yang ingin saya sampaikan, bahwa bahan yang Tuhan ambil dari kulit binatang, itu menandakan ada pengorbanan, ada darah yang tercurah sebagai korban pengganti untuk menutupi ketelanjangan manusia dan rasa malunya di hadapan Tuhan. Di situ poinnya. Tuhan tidak pakai yang lain, tapi pakai kulit binatang. Di situ ada korban, di situ ada darah tercurah. Itulah korban pengganti supaya manusia bisa tak malu lagi di hadapan Tuhan. Itu poin penting. Lalu yang kedua, setelah Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, yang kedua, Tuhan Allah mengenakan pakaian itu kepada mereka. Jadi ini gambaran yang sangat bagus. Setelah Tuhan buat, bisa saja tertulis kalau kita mau bayangkan dengan sedikit menyeleweng. Setelah Tuhan buat, dia simpan di situ. Ayo pakai ya. Tapi sudah perhatikan kalimat dari ayat ini. Setelah Tuhan membuat, lalu mengenakannya kepada Adam dan Hawa. Harus Allah yang mengenakan. Kalau mau supaya mereka tak malu lagi sama Tuhan. Kalau mau supaya mereka mempunyai hubungan yang kembali baik dengan Tuhan. Harus Allah yang pakaikan. Dengan segala usaha dan jubah manusia yang ingin dia kenakan supaya dia merasa layak, dia tak mungkin sampai ke situ. Segala usaha manusia menjadi sia-sia. Apapun yang dilakukan oleh manusia, dia akan merasa malu, tidak akan puas, merasa hampa.
kecuali Tuhan yang memenuhi hati, Tuhan yang memakaikan pakaian itu kepada manusia. Ini penting sekali. Gambaran saya kembali lagi ke daun ara dan kulit binatang. Daun ara berapa lama tahannya? 1 minggu udah layu, mungkin udah tidak bisa dipakai. Tetapi Tuhan membuat dari kulit binatang. Itu lama pakainya. Itu awet pakainya. Itu gambaran dari ketika orang berusaha mencari jalannya sendiri untuk sampai kepada Allah supaya dia menutupi segala rasa yang tidak berkenan kepada Allah, atau menutupi segala rasa yang membuat sahabat dan orang lain tidak nyaman kepadanya, tak mungkin. Hanya Tuhan yang bisa menutupi itu. Dan Tuhan sudah katakan dalam ayat ini, Tuhan harus mengenakan pakaian itu supaya mereka tak merasa telanjang lagi. Ini sesuatu poin penting yang kita harus pelajari. Bukan hanya sekedar, oh ternyata Tuhan pakai literal, selesai. Ada makna mendalam yang Tuhan ingin ajarkan kepada saya dan saudara. Inilah kasih yang menutupi. Inilah anugerah yang menyelimuti. Inilah kemurahan Allah yang diberi kepada manusia. Jikalau Allah tidak menutupi ketelanjangan mereka, tentu dengan korban pengganti tadi, maka tak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah. Maka 2 hal dari ayat itu. Yang pertama, Allah menyiapkan korban pengganti. Allah menyiapkan korban tebusan. Bukan lagi kulit binatang, tetapi korban yang dipersembahkan di atas kayu salib. Saudara perhatikan, itu maksudnya. Poinnya di situ. Bukan hanya sekedar Tuhan membunuh binatang lalu mengenakan pakaian itu. Kok ini kok rasanya biasa aja. Tapi ada makna mendalam yang Tuhan ingin pesan dan sampaikan kepada kita. Perhatikanlah, bahkan dari Taman Eden, sebelum mereka diusir, Tuhan sudah mengenakan pakaian itu. Dia membuat lalu mengenakan pakaian itu. Adam dan Hawa tidak bisa mengenakan pakaian daripada Tuhan. Tuhan sendiri yang mengenakan. Ini gambaran Allah menyiapkan korban tebusan. Kristus mati di kayu salib. Kematian di kayu salib itulah yang bisa menghentikan semua rasa malu kita ketika kita datang kepada Allah. Kematian di kayu salib itulah yang menyebabkan kita pendosa dengan berbagai dosa kita bisa diterima di hadirat Allah yang Maha Suci, Maha Kudus, Maha Benar, dan Maha Adil. Tanpa korban itu, mimpi untuk kita bisa ketemu Tuhan. Mimpi kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Mimpi kita beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Tak ada. Maka kita harus syukuri betapa Tuhan begitu agung. Bahkan perbuatan itu telah dilukiskan begitu indahnya di dalam konteks kejatuhan Adam dan Hawa pertama kali. Ayat 15 diberi janji induk, tetapi ayat 21 mengacu kepada tindakan aksi daripada Allah yang aktif untuk menyelamatkan, menghilangkan rasa malu daripada manusia. Jadi saudara, yang pertama, Allah menyiapkan korban tebusan, yaitu Kristus, untuk kita bisa bersekutu lagi dengan Allah. Tanpa itu, tak ada jalan. Yesus sendiri waktu datang ke dunia mengatakan, satu-satunya pribadi yang berani dan bisa mengatakan demikian dan layak mengatakan demikian, hanya Yesus. Dia berkata begini, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita mau cari jalan di jalan manapun, dengan cara apapun, kecuali hanya ke dalam Tuhan, melalui Yesus, kita bisa mendapatkan jalan sampai kepada hadirat Bapa di surga. Dan lain daripada itu tak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menutupi rasa malu dengan jubah kebenaran. Allah menutupi dosa-dosa kita dengan jubah kebenaran. Jadi ini adalah satu gambaran bahwa manusia yang sudah percaya kepada Allah harus mempunyai jubah kebenaran. Sekarang kita bertanya, jubah apa yang kita pakai? Pakaian apa yang kita pakai? Dan saya tidak sedang berbicara kita pakaian yang neces, yang bagus seperti ini. Tidak. Saya sedang bicara tentang pakaian kehidupan yang menyeliputi pikiran dan hati kita di hadapan Allah. Apa yang ada di sini? Apa yang ada di sini? Apa yang kita tuturkan? Apa yang menjadi buah daripada pikiran dan hati kita? Ini yang saya maksudkan sebagai jubah yang harus kita pakai. Dan sekarang kita menguji pikiran, menguji hati. Seperti apa pikiran dan hati kita? Sebersih apa hati kita? Sejernih apa pikiran kita? Ini yang saya maksudkan. Dan tentu dari semua itu pasti akan muncul dari kehidupan kita setiap hari. Tutur kata kita seperti apa? Perbuatan kita seperti apa? Meresponi masalah dan situasi dan kondisi tertentu dalam hidup seperti apa? Semua berkaitan dari mulai pikiran dan hati yang disucikan, yang dibaharui, yang dibersihkan oleh Tuhan untuk mencari kebenaran Tuhan dan hidup di dalamnya. Itu sebab di dalam nubuatan dan juga harapan dan sekaligus fakta yang harus kita hidupi. Yesaya dalam pasal 61 ayat 10 mengatakan, aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab aku mengenakan pakaian keselamatan. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku.
dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Harusnya itulah yang dipakai oleh setiap orang yang mengaku mengenal Yesus yang sudah mati di kayu salib, lalu bangkit mengalahkan kematian. Itulah identitas kita. Dan itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Saudara, di abad keempat ada hidup satu orang yang takut Tuhan. Sebelumnya kehidupannya brengsek. Sebelumnya kehidupannya kacau. Tetapi Tuhan menanggap dia. Lalu kemudian dia memberi diri, menyerahkan diri untuk dipakai dengan cara Tuhan. Namanya Agustinus dari Hippo. Dia mengklasifikasikan satu kondisi dan keadaan daripada manusia sebelum jatuh sampai kembali kepada kemuliaan yang dari Allah. Dia mengatakan sebelum manusia berdosa, itu untuk Adam dan Hawa saja, bukan untuk kita. Dia katakan bahwa manusia itu pose pekare. Manusia itu mampu berdosa. Maka dari istilah itu istilah teologis. Manusia mampu berdosa, tetapi sekaligus mampu tak berdosa. Adam dan Hawa, mereka dicipta suci, kudus, benar, mengenal Allah dengan sempurna, selayaknya yang Tuhan kehendaki. Dalam segala kondisi dan kenyataan itu, Adam dan Hawa mampu menyenangkan hati Tuhan tanpa ada bimbingan dan intervensi aktif daripada Allah. Tetapi sekaligus mampu juga untuk berdosa. Pose pekare. Mampu berdosa. Bisa berdosa. Dan faktanya memang begitu. Sebelumnya mereka hidup suci. Tapi akhirnya mereka tak lagi demikian. Mereka melawan Tuhan. Itu yang disebut dalam dunia teologi sebagai kehendak bebas. Free will. Saudara, saya tidak punya free will. Kecuali kita sudah dibaharui sungguh-sungguh di hadapan Allah. Baru kita dimungkinkan untuk bisa menyenangkan hati Allah. Oleh pimpinan Tuhan. Free will, kehendak bebas. Bukan sekedar pikiran yang bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Itu terlalu dangkal. Itu secara sekuler bisa dipakai. Tetapi dunia teologi menggunakan istilah itu untuk menggambarkan kemampuan manusia untuk mencapai kehendak Allah dengan sempurna. Itu free will. Itu beda dengan kata-kata yang umum. Kata-kata boleh sama, tapi kontennya, maksudnya berbeda. Kehendak bebas yang dimaksud sini tidak seperti, oh saya bebas pilih pakaian, saya bebas pilih pasangan, saya bebas untuk datang ke ibadah, saya bebas untuk tak datang. Itu bukan kehendak bebas. Itu adalah kehendak yang dicenderungi oleh dosa. Itu adalah kehendak yang sudah dikuasai dan banyak kali dimanipulasi oleh dosa. Bukan kehendak bebas namanya. Itu kehendak yang cenderung kepada hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Kehendak bebas yang dimaksudkan di situ adalah kemampuan untuk menyenangkan hati Allah dan kemampuan juga untuk tidak menyenangkan hati Allah. Manusia yang telah berdosa hanya bisa untuk menyakiti, untuk melawan kehendak Allah. Maka Agustinus mengatakan, setelah berdosa, maka manusia non pose, non pekare. Tidak bisa, tidak berdosa. Tidak mampu, tidak berdosa. Maka manusia hanya mampu berdosa. Tapi tak mampu tak berdosa. Tak mampu untuk menyenangkan hati Allah. Non pose, non pecare. Itulah bahasa Latin. Adam dan Hawa setelah jatuh, sebelum dibaharui, mereka tidak mampu untuk menyenangkan Tuhan. Yang mereka bisa hanya selalu menyakiti, mengecewakan. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada pasangan. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Manusia yang tidak dibaharui, manusia yang belum ditebus, akan seperti ini. Seterusnya sampai masuk liang lahat. Dia tidak mengerti esensi daripada memuliakan Tuhan dalam hidup. Tidak mungkin. Maka tidak mampu tidak berdosa. Mampu hanya untuk berdosa. Itulah manusia. Kenyataannya setelah manusia berdosa. Tetapi saudara, Agustinus mengatakan setelah ditebus, maka manusia itu bisa pose non pecare. Mempunyai kemampuan untuk tidak berdosa. Tapi kemampuan itu bukan datang dari diri. Melainkan karena dia sudah ditebus oleh darah yang maha suci di atas kayu salib. Dan darah itu dimeteraikan oleh Roh Kudus kepada mereka yang memilikinya. Yang memampukan mereka adalah roh yang ada di dalam. Bukan kemampuannya, tapi yang dari dalam itu. Karena firman Tuhan katakan, mereka yang menjadi milik Allah, mereka bukan dimeteraikan dengan darah dan air biasa. Tapi mereka dimeteraikan oleh Roh Kudus yang mendiami mereka. Surat Roma mengatakan, surat yang lain, kitab suci yang lain, bagian kitab suci lain mengatakan demikian. Jadi setiap orang Kristen yang sejati, bukan yang KTP. Setiap orang Kristen yang sejati, dia memiliki Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu memampukan dia untuk menyenangkan hati Allah. Sekali lagi, bukan karena kemampuan diri, tetapi karena roh yang ada dalam dirinya. Maka orang itu dimampukan untuk menyenangkan hati Allah. Itu perbedaannya. Pose non pecare. Tuhan memampukan supaya dia tidak berdosa. Apakah sempurna? Tidak. Tetapi orang yang mempunyai roh itu
Mereka mempunyai kerinduan yang besar untuk menyenangkan Allah secara totalitas di dalam hidup ini. Selagi Tuhan beri kesempatan, selagi Tuhan beri nafas, mereka akan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi tetap mereka berperang melawan dagingnya. Tetap mereka berperang melawan egonya. Tetapi sekali aku jatuh, 7 kali aku bangkit. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan. Itu kerinduan anak Tuhan. Jadi selalu memikirkan bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana mempermuliakan hati Tuhan. Ini yang dengan kesadaran mendalam berdasarkan refleksi yang mendalam. Rasul Paulus katakan, jikalau engkau makan, jikalau engkau minum, atau engkau melakukan apa saja, perhatikan baik-baik engkau mempermuliakan Tuhan atau tidak. Bahkan berkata-kata pun harus perhatikan. Bertindak pun harus memperhatikan. Sedang mempermuliakan Tuhan atau tidak. Ingat, orang yang sudah ditebus, yang memiliki Roh Kudus dalam hatinya, dia diberi kemampuan. Maka jangan matikan kemampuan itu. Terus aktifkan, hidupkan kemampuan itu. Karena kita punya kemampuan untuk memuliakan Tuhan, tentu dalam pimpinan dan kasih Allah. Tapi ada orang Kristen yang mematikan kemampuannya, tidak menggunakan kemampuannya. Sangat disayangkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, Agustinus mengatakan, setelah orang itu dimuliakan, ini yang dimaksudkan, kalau sudah mati, maka orang itu masuk dalam non posse pecare. Tidak mampu lagi berbuat dosa. Gimana kita bisa berbuat dosa lagi? Tubuh kita tidak lagi bersama dengan jiwa kita. Yang ada bersama Allah adalah jiwa kita. Tubuh kita sudah kembali ke tanah. Kedagingan kita sudah dikubur. Sedangkan jiwa kita bersama-sama dengan Allah. Dalam kemuliaan tak ada dosa lagi. Maka orang yang telah meninggalkan dunia ini, yang sudah meninggal, masuk dalam kemuliaan yang disediakan Allah. Orang itu di surga tidak mungkin berdosa lagi. Non posse pecare. Jadi saudara, 4 hal itu. Dan kita harusnya hari ini ada di level yang ketiga. Harus ada di level yang ketiga. Posse non pecare. Kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Untuk menghidupi nilai-nilai ilahi di dunia ini. Itu poin penting dari sabda Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita hari ini. Ingatlah, penebusan ada harganya. Dan harganya sangat mahal. Pengampunan yang Tuhan beri bukan sekedar dipetik dari atas pohon. Dari pohon ara. Tapi ada korban yang harus diberikan. Ada pengorbanan. Dan korban yang Tuhan beri. Tiada ternilai harganya. Begitu mahal. Begitu mahal. Kalau begitu mahal, maka saudara perhatikan. Ingat, pakaian yang dibuat oleh Tuhan adalah tanda pertama dari korban pertama di bumi karena dosa. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Itu tandanya ada korban pertama yang dikorbankan oleh Tuhan bagi manusia. Ini adalah kematian fisik pertama. Bukan Adam dan Hawa yang mati fisik secara pertama. Tapi binatang yang dipersembahkan untuk membuat kulit itu yang pertama mati secara fisik. Bukan manusia. Manusia belakangan. Pengorbanan pertama, kematian pertama adalah binatang yang menjadi korban pengganti. Tapi setelah itu Tuhan mewujudkan korban terakhir yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu ada di kayu salib. Mati di kayu salib. Ini adalah korban yang memuaskan hati Allah. Ini adalah korban yang dipersembahkan. Menggantikan korban yang ribuan tahun telah dipersembahkan oleh Tuhan. Telah dimatikan oleh Tuhan. Sekarang di kayu salib. Korban itu sudah mati. Ini korban yang tak mungkin bisa diganti oleh apapun. Dengan segala daya yang ada, tak mungkin kita bisa ganti. Dan korban itu adalah korban terakhir bagi dosa. Maka kita jangan sampai mati untuk mencintai dosa. Tapi mati karena mencintai Tuhan, itu baik. Mati dalam dosa-dosa, kita bangkit dalam kemuliaan, kita bangkit dalam kebenaran, kita bangkit dengan segala perbuatan baik yang Tuhan kehendaki. Itu poinnya. Ingat tema kita, anugerah bagi pendosa besar. Anugerah bagi pendosa besar. Kalau sedemikian fakta yang Tuhan beri kepada kita, maka jangan bersembunyi di balik daun ara ego kita. Daun ara itu, kalau saya ilustrasikan sekarang, sama dengan ego kita. Sama dengan pembenaran diri kita. Sama dengan kekecewaan, kepahitan, kemarahan, dan semua hal yang berpotensi bahkan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Lalu kita masih tetap mempertahankan daun ara kita masing-masing. Adam dan Hawa melepaskan daun aranya.
lalu mengenakan pakaian dari Tuhan. Kita hari ini jangan salah. Mungkin saja kita mempunyai daun-daun Allah dalam hidup. Saya tidak tahu daun apa yang kita pakai. Yang dimaksudkan dengan daun Allah itu seperti apa dalam hidup. Bisa saja egois kita terlalu tinggi. Bisa saja kemarahan kita yang tak habis-habis. Bisa saja dendam yang tak habis-habis. Atau apalah yang saya sebut sebagai daun Allah dalam tanda petik. Maka kita tidak boleh bersembunyi di situ. Lepaskan. Lepaskan. Gantilah dengan pakaian kebenaran yang Tuhan siapkan. Gantilah. Pakailah pakaian kebenaran yang Tuhan beri. Dengan tujuan. Ini penting. Supaya kita bisa berjalan sampai pada versi terbaik yang Tuhan perkenan bagi masing-masing. Sekali lagi, kita mengenakan pakaian kebenaran yang dari Allah, bukan untuk gaya-gayaan, tetapi supaya kita berjalan sampai kepada versi yang Tuhan kehendaki. Dan versi ini adalah versi yang terbaik yang Tuhan inginkan kita ada di situ. Tadi Jax, apa versi terbaik yang Tuhan inginkan? Berjalan sampai di situ. Kalau sudah temukan, tetaplah pada versi yang Tuhan inginkan. Saudara sekalian, apa versi terbaik yang Tuhan inginkan bagi saudara? Harus merenung, berpikir, berefleksi. Apakah yang sekarang ini adalah versi terbaik yang Tuhan inginkan? Atau mungkin kita masih jauh dari versi yang Tuhan kehendaki? Perhatikan. Perhatikan. Ini sesuatu yang sangat penting. Saya akan selesaikan. Tetapi poin penting daripada ini, bahwa saya dan saudara, selama ada kehidupan ini, selama raga ini masih diberi nyawa, selama kita masih bisa berhembus, masih menghembuskan nafas ini, harus selalu pikir, sudah jadi versi terbaik dari yang Tuhan inginkan atau belum? Atau kita masih minus, belum ada di titik nol? Atau kalau sudah ada di titik nol, masih jauh dari angka yang Tuhan inginkan? Saudara yang tahu, saudara yang tahu. Tapi saya tahu diri saya, sampai sejauh mana Tuhan inginkan saya menjadi versi terbaik. Saya tidak mencari pujian dari saudara. Tapi saya ingin supaya Tuhan berdiri waktu menyambut saya. Waktu Tuhan menyambut kedatangan, entah dengan cara apa saya harus meninggalkan dunia ini. Sama seperti Stefanus, Tuhan berdiri menyambutnya. Itu satu kebanggaan. Satu syukur yang tak mungkin saudara bisa bayangkan. Kita bisa deskripsikan dengan cara dunia ini. Versi terbaik dari kehendak Tuhan. Saudara harus pikir, apa yang Tuhan inginkan? Sekali lagi, mungkin hari ini kita belum sampai di situ. Tapi tidak apa-apa. Dengan firman ini, lalu apa selanjutnya? Masih mau tetap? Saya tidak menyinggung siapapun. Kadang khotbah begini keras membuat orang agak tidak nyaman. Tapi saya menyampaikan ini sebagai tanggung jawab seorang hamba Tuhan. Apalah artinya saya dibenci oleh dunia? Tapi kalau Tuhan cinta, saya tetap di situ. Apalah artinya dicintai oleh dunia, tapi dibenci oleh Tuhan? Saudara juga begitu, kita belajar. Jadi, jadilah versi terbaik daripada kehendak Tuhan bagi masing-masing. Renungkan, temukan versi apa yang Tuhan inginkan. Saudara tahu itu. Tapi silakan taati, hidupi sepanjang hayat. Tuhan berkati. Amin.